Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Joko Purwanto, SPC MM, NIDN 0901088904 dan NUPTK 313678131073. Saya dosen tetap Fakultas Psikologi Universitas Indonesia Timur Makassar. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT untuk sertifikasi dosen tahun 2026 khususnya dalam aspek pengajaran. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai mata kuliah yang saya ampuh, yaitu penyusunan skala psikologi atau PSP. Mata kuliah ini dilakukan 16 kali pertemuan. Metode kuliah ini ceramah interaktif, diskusi kelompok, dan praktek pembuatan kuesioner serta penyebarannya. Mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa pada pemahaman konseptual atau capaian pembelajaran antara lain. 1. Menunjukkan integritas moral, etika akademik, tanggung jawab sosial sebagai calon ilmuwan psikologi dalam setiap tahap pengembangan alat ukur psikologi. Yang kedua, menguasai prinsip-prinsip pengukuran psikologi sebagai dasar penyusunan skala. Yang ketiga, mampu menyusun, menelaah, dan mengevaluasi instrumen pengukuran psikologi secara sistematis, logis, dan ilmiah. Yang keempat, mampu merancang dan mengembangkan skala psikologi yang valid, reliabilitas sesuai kaidah keilmuan dan kode etik psikologi. Adapun CPMK pada mata kuliah ini yaitu 1. Mahasiswa mampu menerapkan prinsip integritas, moral, etika akademik, dan tanggung jawab sosial dalam proses penyusunan, uji coba, dan pelaporan skala psikologi. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar konstruksi psikologi serta prosedur dalam konstruksi skala. Yang ketiga, mahasiswa mampu menyusun blueprint atau kisi-kisi dan menulis item skala berdasarkan operasional konstruksi secara tepat. Dan yang keempat, mahasiswa mampu melakukan telaah item, uji coba skala, serta menganalisis daya beda, validitas, dan reliabilitas item. Yang kelima, mahasiswa mampu menyusun skala psikologi final yang valid dan reliabilitas lengkap dengan norma skor, laporan teknik penulisan. Adapun deskripsi mata kuliah penyusunan skala psikologi atau PSP, mahasiswa mempelajari prosedur penyusunan blueprint, kaidah penulisan item, uji coba, analisis item, estimasi reliabilitas dan validitas, hingga penyusunan norma skor. Mata kuliah ini menekankan Outcome Based Education atau UBE sebagai integritas akademik dan etika dalam setiap tahap pengembangan alat ukur psikologi, sehingga mahasiswa mampu menghasilkan skala psikologi yang valid, reliabilitas, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Adapun konsep-konsep pada mata kuliah ini: 1. Konsep dasar konstruksi psikologis, definisi konseptual, dan definisi operasional. Kedua, model skala sikap atau psikologi dengan skala Likert dan Goodman dan penyusunan blueprint atau kisi-kisinya. Yang ketiga, kaidah dan teknik penulisan item baik dalam berupa favorable dan unfavorable. Yang keempat, telaah item, expert judgment, validitas atau isi, dan uji keterbacaan. Dan yang kelima, uji coba skala dan analisis item atau daya
teknik penulisan item skala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari kita sama-sama membaca doa menurut keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Yaitu kaidah dan teknik penulisan item skala. Di sebelum pertemuan hari ini, di minggu lalu, kita sudah membahas dasarnya yang dikatakan adalah psikologi. Yang dimana psikologi itu ada 3 unsurnya. Unsur pertama adalah kognitif, unsur kedua adalah afeksi, dan unsur ketiga adalah psikomotorik. Ini pada pertemuan minggu lalu. Ada yang tahu apa itu ranah kognitif? Karena untuk kita berpikir. Oke. Ada yang tahu tentang afeksi? Untuk merasakan perasaan. Perasaan. Ada yang tahu tentang psikomotorik? Apa? Pergerakan. Ini ketiga unsur ini yang ada di diri manusia, tidak bisa lepas. Intinya, dia tidak bisa lepas dalam tahap sebuah penilaian, baik dari tahap pemikiran maupun perasaan yang menggerakkan sesuatu ataukah yang menggerakkan diri kita untuk menilai seseorang. Paham sampai sini? Ada pertanyaan? Saya ingatkan lagi pada kalian, kalau ada bahasa saya yang kurang jelas atau tidak dimengerti, langsung saja angkat tangan, langsung saja sanggah. Kita masuk pada materi selanjutnya adalah kaidah dan teknik penulisan item skala. Yang dimana definisinya adalah item adalah unit terkecil dalam skala berupa pernyataan atau pertanyaan, yang memiliki stimulus yang ditulis untuk memancing responden atau subjek. Garis bawahi memancing responden atau subjek terkait atribut psikologi yang hendak diukur. Yang mana dikatakan sebuah atribut adalah ini: kognitif, afeksi, dan psikomotorik. Yang diukurnya adalah psikomotoriknya. Mengerti sampai sini? Yang dikatakan sebuah atribut, pernah dengar kata variabel? Kalau pernah mendengar kata variabel, apa artinya itu? Apa itu artinya variabel? Ya? Apa? Variabel. Apa variabel? Apa variabel? Bicara saja. Variabel, apa pengertian daripada variabel? Masalah. Pernah dengar kata masalah? Apa yang ada masalah di dalam dirinya kalian? Supaya kalian tahu yang mana dikatakan sebuah atribut yang akan diukur, yang mana dikatakan subjek yang akan atau subjek atau responden untuk memancing orang berbicara, untuk memancing dalam dirinya seseorang untuk dia ungkapkan. Hah? Apa masalah? Hah? Ada lagi selain ekonomi? Keluarga. Apa?
Apa lagi? Emosional, Pak. Keempat apa? Ada lagi? Percintaan, Pak. Ada lagi? Ada lagi selain percintaan sama emosional? Yang saya tanyakan lagi, yang mana di sini yang menyangkut tentang kognitif? Dari variabel ini, dari yang masalah yang kalian ungkapkan, yang mana dikatakan sebuah kognitif? Apa lagi? Sebuah kognitif. Ada lagi? Sebuah kognitif. Ingat, yang mana dari permasalahan ini yang kalian anggap sebagai kognitif? Emosional. Kognitif. Yang mana kalian anggap sebagai afeksi? Ada lagi? Hah? Emosional juga bisa. Dari sini ya, yang bisa dibuatkan sebuah masalah. Dari sini yang dibuatkan sebuah apa? Dan dari sini dibuatkan sebuah pernyataan. Yang dimana sebuah pernyataan itu ada apanya? Ada aspeknya dan ada indikator. Paham sampai sini? Ada apa? Ada aspek dan indikator. Serta satu, kalian harus tahu apa pengertian daripada variabel itu sendiri. Contoh saya ambil adalah emosional. Apa pengertian daripada emosional? Ada yang tahu apa pengertian daripada emosional? Ada apa tidak? Apa? Sensasi yang membuat Sensasi ya belum terwujud. Ada lagi? Selain sensasi, apa itu emosional? Perasaan? Siapa yang mengungkapkan itu? Teori dasarnya apa? Intinya harus ada teori dasar. Lalu yang kedua ada aspeknya. Dan ketiga apa? Ada indikator. Kalian tahu yang mana bedakan antara aspek dan indikator? Pernah dengar kalimat deduktif induktif? Antara umum ke khusus. Ini kalau ada pengertiannya, ada aspeknya, dan ada indikatornya. Indikatornya yang dijadikan di sebuah apa? Pernyataan. Pernah tahu bahwa perbedaan antara pernyataan dan ada dikatakan pernyataan dan ada dikatakan pertanyaan. Kalian tahu apa pembedaan antara pernyataan dan pertanyaan? Ada pertanyaan sampai sini? apa perbedaannya sih? Hah? Kalau bentuk pertanyaan itu bagaimana, terus pernyataan itu bagaimana? Dalam bentuk perbedaan antara pernyataan dan pertanyaan itu sangat jelas sekali. Kalau pernyataan dia tidak menentukan kata apakah, bagaimana, ataukah 5W 1H. Kalau pernyataan dia membentukkan satu jawaban saja atau satu kata, ya atau tidak. Paham? Sedangkan pertanyaan dia membentukkan penjelasan. Paham sampai sini? Di dalam pembentukan ini ada dikatakan favorable dan unfavorable. Dan unfavorable.
yang dimana pengertian daripada favorable adalah yang mendukung variabel dan unfavorable yang tidak mendukung variabel. Ini ada scoringnya. Sebelum kita ke sini, kita harus menentukan skala apa yang kita gunakan. Apakah skala Goodman ataukah dia skala Likert. Ketika ada skala Likert dan skala Goodman, dia berbeda scoringnya. Ini untuk menentukan sebuah hasil daripada pernyataan dan pertanyaanmu. Ada scoringnya, yang dimana kalau skala Likert ada dikatakan favorable adalah sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Yang dimana setuju scoringnya adalah sangat setuju 4 dan setuju 3, tidak setuju 2, dan sangat tidak setuju 1. Itu adalah favorable. Mengerti sampai sini? Sedangkan unfavorable sebaliknya, yang dimana dikatakan sebaliknya, sangat setuju adalah 1, setuju adalah 2, tidak setuju adalah 3, dan sangat tidak setuju adalah 4. Ngerti? Ada pertanyaan sampai sini dalam pembuatan pernyataan atau pertanyaan? Kenapa skala psikologi? Bisa berdiri deh. Kenapa skala psikologi lebih sering pakai pernyataan daripada pertanyaan? Pertanyaan yang bagus, beri aplaus dulu. Kenapa skala psikologi selalu memberikan pernyataan daripada pertanyaan? Ini adalah pembentukan bagaimana kita mengungkapkan perasaannya seseorang. Paham? Ini masuk pada ranah afeksinya, yang menjadikan sebuah tolak ukur. Ini yang selalu diberikan adalah afeksi. Mengerti sampai sini? Mengerti sampai sini? Ada pertanyaan baru? Yang mau saya pertanyakan ini Pak terkait favorable dan favorable Pak. Apakah favorable dan favorable ini hanya digunakan pada metode pernyataan atau juga pada pertanyaan Pak? Metode ini antara favorable dan non favorable kembali lagi pada ini berkesinambungan dengan pertanyaannya. Siapa namanya? Kaila. Paham? Ini bisa menentukan di antara favorable dan non favorable di skala Likert. Di skala Likert ini kita harus tahu untuk membedakan dia. Dia menggunakan adalah skala Likert. Sedangkan di skala Goodman pernah mendengar tes TPA. Apa yang kita harus cari di TPA? Ini ditentukan juga antara skala Likert dan skala Goodman. Paham sampai sini? Pernah kita alat tes psikologi, tes intelijensi? Pernah? Apa yang diukur di situ? Di sini yang dilihat. Ada tolak ukurnya. Paham sampai sini? Dia memiliki tolak ukur deh. Dia memiliki tolak ukur. Bagaimana dia mendukung variabel dan bagaimana dia tidak mendukung variabel. Paham sampai sini? Variabelnya yang menjadikan sebuah tolak ukurnya. Apa yang kita cari? Di dalam variabel ada aspeknya. Paham? Di alat tes itu ada aspeknya. Sebelum dia mengungkapkan sesuatu, sebelum kita jawab sebelum kita bikin ada aspeknya. Aspek ini yang menjadikan sebuah tolak ukur. Paham? Ada pertanyaan baru? Hah? Ada pertanyaan lagi? Ya intinya kita harus tahu deh. Kalau di skala Goodman di antara 0 atau 1. Ataukah biasa mengatakan benar atau salah? Mengerti sampai sini? Ada pertanyaan? Hah? Ada pertanyaan? Kan sebelumnya dijelaskan ada 3 aspek Pak, perasaan, berpikir, dan pergerakan. Jadi pertanyaan itu bagaimana cara memastikan bahwa item yang disusun benar-benar merepresentasikan aspek yang dimaksud, bukan hanya berdasarkan pendapat peneliti. Bagaimana menentukan? Kita harus mengetahui variabel apa atau masalah apa yang kita akan teliti. Mengerti? Ingat, ada teori yang mengemukakan. Ada teori yang melandasi. Sebelum ada teori yang melandasi, ada penelitian sebelumnya. Sehingga kita tidak asal membuat. Yang dimana
ada pengertian, ada aspek, dan ada indikatornya. Ketika ada indikatornya, aspeknya yang kita buat. Mengerti sampai sini? Sama juga dia dalam teori Daniel Goleman, yaitu emosional. Dia tidak memiliki indikator, tapi dia memiliki aspek. Yang dimana emosional satu aspeknya adalah mengenal diri kita sendiri. Itu yang dibuatkan. Mengerti sampai sini? Ada pertanyaan baru? Atau ada lagi yang bertanya? Pak. Mungkin tadi ada dijelaskan favorabel dan favorabel Pak. Nah, pertanyaan kedua, kenapa favorabel harus dibalik itemnya Pak? Sekarang kayak tadi dijelaskan. Begini deh, untuk menentukan kepribadian seseorang antara favorabel dan favorabel, ini kenapa dibalik sistem perscoringannya? Satu, tidak mau kembali lagi pada pertanyaannya asli. Mengerti? Kembali, mengerti dalam pertanyaannya asli, yang dimana ini sudah ada memiliki ketentuan yang berlaku. 4321 1234. Bisa baca nanti bukunya Saifuddin Aswad. Berarti betul lagi itu Pak. Sudah. Paham sampai sini? Ketika kita membuat kuesioner, harus kita juga menentukan yang mana dikatakan favorabel dan mana dikatakan unfavorable. Bisa kasih satu contoh yang mana pernyataan favorabel dan unfavorable kalau ada variabelnya motivasi. Bisa. Siapa bisa? Angkat tangan. Berdiri. Terima kasih Pak. Kalau contohnya itu yang ada pernyataan motivasi di dalamnya, kayak misal saya senang belajar. Saya senang belajar dan saya senang belajar ketika ada diberikan semangat sama orang tua. Seperti itu. Itu pertanyaan favorabel atau unfavorable? Yang unfavorable bicara saja. Nanti kita membenarkan bahwa oh ya ini dikatakan favorable, ini tidak dikatakan favorable atau unfavorable. Ada lagi yang bisa membuat unfavorable. Saya contoh pertanyaan unfavorable itu kayak seperti saya tidak senang belajar jika tidak ada dukungan, kayak yang negatif. Itu dua contoh antara favorable, pernyataan favorable dan pernyataan unfavorable. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau ada kita tutup. Pertanyaan lagi. Kan tadi kita jelaskan itu tentang unfavorable yang negatifnya, artinya maksudnya kalau di kuesionernya Likert. Kemudian apakah ada akibatnya kalau kita lupa input atau membalik skornya saat input data? Ini banyak yang terjadi ketika perscoringan ini terbalik. Ini sangat berakibat. Nanti saya akan jelaskan di pertemuan selanjutnya antara reliabilitas dan validitas. Semua ada ketentuannya. Kalau di validitas ada kolom ketentuannya, dan kalau di validitasnya itu ada P besar sama dengan atau R besar sama dengan 0,3. Ada nanti, perlahan-lahan nanti saya akan menjelaskan itu semua. Baik Pak, terima kasih. Ya, ada pertanyaan lagi? Saya Pak, apakah ada jumlah ideal untuk item favorable dan unfavorable untuk menyusun kuesioner dari tiap variabel? Kalau dikatakan jumlah ideal, kita buat sebanyak mungkin, itu lebih bagus karena ada dikatakan uji coba kuesioner sebelum kita terjun langsung. Ketika ada gugur, dia ada bisa menutupi. Sama pertanyaannya juga yang dibawakan oleh Asti. Kalau bagaimana kalau cuma favorable terus? Karena pembuatan kuesioner itu paling enak kalau favorable terus. Mengerti? Tanpa melihat daripada unfavorable. Maka dengan itu kita buat ada keseimbangan di antara favorable dan unfavorable. Paham sampai sini? Nanti dilihat reliabilitasnya untuk menentukan layak apa tidak disebarkan ini kuesioner. Sama nanti pertanyaan Lutfi ya, akan saya jelaskan di pertemuan selanjutnya. Step by step. Ada pertanyaan lagi? Yes. Tadi Pak banyak dibahas tentang item sama aspek dan indikator. Jadi pertanyaanku itu mengapa penyusunan item harus dimulai dari aspek dan indikator, bukan langsung membuat pertanyaan atau pernyataan? Gini ya,
yang bagus nih. Ini kenapa kita membedakan antara aspek atau indikator? Ini yang menjadi landasan utama untuk kita membuat orang terbuka secara spontan. Ini ada teorinya di psikoanalisa, yaitu Sigmund Freud. Pernah dengar pertahanan ego, yaitu proyeksi diri. Bagaimana kita bisa menggali proyeksi dirinya kalau tidak melalui khususannya? Mengerti? Yang mana khususannya adalah aspek dan indikator. Mengerti deh? Pertanyaan yang bagus itu. Ya, ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada kita tutup. Oke, nanti selanjutnya saya akan memberikan kembali ke WA group. Saya akan buat atau saya akan sebarkan baik videonya dalam bentuk karikatur maupun dalam bentuk video. Oke, kalau tidak ada, mari kita memotivasi diri kita sendiri dengan mengupload diri kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.